Amazonia, Indonesia. Muara sungai, kelokan demi kelokan dalam jajaran mangrove dan nipah. Inilah Muara Lakologu di Desa Limbo Bungi. Saya pun ingin mencoba menyusuri muara tersebut dengan menggunakan perahu nelayan setempat atau kapal ketinting. Penyusuran diawali dari dermaga kecil di bibir sungai. Muara ini cukup besar loh travelers, karena sebagai titik pertemuan dari 3 sungai, yaitu Kantalai, Liabuku, dan Lakalogo. Selama penyusuran, saya berada di tengah-tengah rindangnya mangrove dan nipah yang luasnya sekitar 55.000 hektar. Ini biasanya perjalanan dengan perahu ini berapa lama Pak untuk mengitari nipah-nipah ini semua? Kurang lebih 1 jam lah Mbak. Dari 1 jam? Ya, dari ini tadi tuh, dari tempat naik pertama tadi itu. Ya, Pak. Kalau di zaman dulu ini Mbak, kayak begini ini luas, karena kan dulu kan ini kan sumber pencahariannya juga orang-orang dulu. Atap nipah kan, tapi pas semenjak sudah banyak atap seng ini, sudah jarang orang pakai begini, sudah jarang yang datang petik inian, potong nipahnya. Iya. Travelers juga dapat bertemu beberapa satwa liar loh di sini. Contohnya seperti burung, dan terkadang bisa juga melihat buaya yang sedang berjemur. Namun kali ini saya tidak dapat melihatnya nih travelers. Tak hanya itu saja, travelers pun dapat bertemu dengan warga setempat yang mencari kepiting di balik tanaman mangrove dan nipah. Pulau Buton menjadi surga bagi penyelam gua bawah laut. Bisa dibilang, di Butonlah satu-satunya titik lokasi gua penyelaman di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Dari hasil pemetaan penyelaman gua yang tergabung dalam Rock and Roll Divers Buton, komunitas ini telah menyelam di 40 titik. Saya pun ingin mencoba pengalaman baru tersebut. Bersama Bang Sudiar, saya diajak ke Gua Moko. Gua Moko tipikal guanya ini dia patahan. Di patahan. Dia ada rekahan batu yang awalnya dulu ada di dalam tanah, belum runtuh. Lama kelamaan ada sesuatu itu mungkin gempa atau apa runtuh. Untuk di cave diving itu sih sebenarnya ada beberapa level, ada beberapa tingkatan. Nah, level paling bawah itu paling awal itu adalah level penyelam gua di mana masih ada cahaya matahari masih nampak kita bisa lihat ya. Nah, untuk equipmentnya di cavern area atau penyelam di level awal itu bisa pakai backmount. Di goa kalau kita diving sih ya minimal harus pakai helm atau pakai hoodie untuk mengamankan kepala. Senter itu kita gunakan hanya untuk melihat sesuatu atau senter ini menjadi alat komunikasi kita. Akses ke Gua Moko ini cukup dengan berjalan kaki saja. Mulut goa pun sudah terlihat. Persiapan kami lakukan di dalam air yang dangkal. Beberapa alat yang harus diperhatikan ialah penggunaan penutup kepala dan membawa senter. Bang Diar pun mengikatkan tali sebagai penanda jalur penyelaman. Kita sekarang mau coba penyelaman. Gak boleh kicking terlalu banyak karena partikelnya gampang naik ya, debunya. Jadi airnya gampang keruh nanti. Yap. Oke, mohon let's go. arahan dan bantuannya ya Bang Diar. Oke. Nah, di depan ya. Floating dulu aja, floating dulu sampai tengah situ baru kita turun. Kan kabuk. Penyelaman gua ini diperuntukkan bagi yang berpengalaman ya travelers. Karena lisensi saya hanya open water, saya hanya di mulut gua saja dengan pancaran cahaya matahari yang masih menembus permukaan air. Kedalaman mulut goa ini mulai dari 2 hingga 6 meter.
Pemandangan yang berbeda memang saya temukan. Ruang terasa lebih sempit. Tak ada biota laut yang saya jumpai di mulut gua ini. Hanya dinding-dinding yang megah dengan bentuk stalaktit dan stalagmit. Jarak pandang yang terbatas dan gelap mengharuskan penyelam menggunakan senter. Selain untuk penyelaman, ternyata gua ini juga menjadi destinasi anak-anak warga setempat untuk sekedar berenang. Air payau, tak ada arus. Anak-anak pun dapat bebas melompat ke mulut gua yang cukup dalam ini. Inilah keseruan yang ditawarkan di bumi Anoa. Tertarik untuk berwisata ke sini? Ayo Mi ke Sulawesi Tenggara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.